Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran akidah kitab Durusul Aqaid Ad-Diniyah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga semuanya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini masih di Ad-Darsus Tsani, yaitu pembelajaran yang kedua. Namun kita akan masuk ke bab yaitu tentang hukum akli dan pembagiannya. Namun sebelum kita memasuki materi, seperti biasa marilah kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Aqsamul hukmi, pembagian hukum al-aqli, hukum akli yang bangsa akal. Di aqsamul hukmil akli, pembagian hukum akli. Yang qasimu terbagi. Al-hukmul akli, hukum akli, ila thalathati aqsamin, kepada 3 bagian. Ila salasati aqsamin, kepada 3 bagian. Jadi hukum akli terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Wajibun, wajibin, wajib, wa mustahil dan mustahil, wa jaiz dan jaiz. Wajibin wajib, wa mustahilin dan mustahil, wa jaizin dan jaiz. Jadi ada wajib, mustahil dan jaiz. Jadi bagian hukum akli itu ada 3. Yang pertama wajib, kemudian mustahil, dan yang ketiga adalah jaiz. Pertama, wajib. Al-wajib, wajib, huwa adalah al-amru, perkara. Al-amru, perkara, allazi, yang, la yaqbalu, tidak menerima, al-intifa'u, tidak adanya, li zatihi, untuk zatnya. Wahuwa, dan wajib, qismani, 2 bagian. Qismani, 2 bagian. Doruriyun, ya, yang pertama doruri. Doruriyun, doruri. Katahayyuzi, seperti mengambil tempat. Seperti mengambil tempat. Lil jarmi, atau lil jirmi, untuk benda. Lil jirmi, untuk benda. Wa nazori, dan nazori. Ini bagian yang kedua. Tadi yang pertama adalah doruri, dan yang kedua adalah nazori. Kal qidami, seperti sifat qidamnya, lil maula, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Adalah perkara yang akal itu tidak bisa menerima tidak adanya perkara tersebut.
Jadi harus ada. Jadi kalau perkara tersebut tidak ada itu tidak masuk akal, ya. Alias harus ada, itu namanya wajib. Oke. Dan wajib itu tadi dibagi menjadi dua. Ada doruri. Contohnya seperti menempat atau mengambil tempat bagi sesuatu benda. Benda, ya, yang namanya benda itu pasti mengambil tempat. Kayak meja di rumah ngambil tempat apa tidak? Ngambil space, ya. Nah, pokoknya yang namanya suatu benda itu pasti mengambil tempat. Tidak mungkin atau akal tidak menerima kalau ada suatu benda tapi tidak mengambil tempat. Ya, itu namanya doruri. Nah, yang kedua, nazori. Nazori itu contohnya seperti sifat qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terdahulu. Jadi kalau Allah itu baru, ya berarti ya sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk itu mustahil. Nah, bedanya doruri dengan nazori adalah kalau doruri itu adalah sesuatu yang tidak perlu menggunakan angan-angan, tidak perlu menggunakan penelitian misalkan, ya. Contoh tadi, benda itu pasti mengambil tempat. Akal saja itu secara otomatis kalau benda pasti mengambil tempat. Kalau tidak mengambil tempat itu akal secara otomatis tidak menerima, ya kan? Nah, kalau nazori itu menggunakan menggunakan angan-angan, menggunakan dalil-dalil terlebih dahulu baru ketemu. Nah, Allah itu adalah memiliki sifat qidam, terdahulu, ya, bukan sesuatu yang baru. Itu tentunya melalui proses mengangan-angan. Iya, kalau Allah baru, ya berarti sama dengan makhluk, ya. Kalau sama dengan makhluk, ya berarti bukan Tuhan, mustahil. Oke, itu wajib. Ulangi, perkara yang akal tidak bisa menerima tidak adanya perkara tersebut, alias harus ada perkara tersebut, ya. Mustahil. Apa sih mustahil? Mari baca dulu. Al-mustahilu mustahil huwa adalah al-amru, perkara, allazi yang la yaqbalu tidak menerima as-subutu adanya li dzatihi untuk zatnya. Wa huwa dan mustahil qismani dua bagian. Doruriyun, yang pertama doruri. Contohnya kahuluwil jirmi, seperti sepinya benda. Seperti sepinya benda anil harokah, dari gerakan, dari gerak, wasukuni dan diam. Wa nazoriyun dan nazori, kawujudi syariki, seperti adanya sekutu. Seperti adanya sekutu lillahi, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu mustahil. Oke, mustahil adalah perkara yang akal tidak bisa menerima adanya perkara tersebut. Jadi kebalikan dari wajib, alias pasti tidak ada. Jadi akal itu nggak nerima kalau perkara itu ada. Jadi harusnya tidak ada. Itu namanya mustahil. Oke, contoh dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama doruri. Tadi yang doruri yang secara akal otomatis, ya, tidak perlu berangan-angan bahwa ini tuh harus ada atau harus tidak ada. Nah, contoh yang doruri, sepinya benda dari gerak dan diam. Benda kalau tidak gerak ya diam. Ya. Kalau dia diam berarti tidak gerak, berarti benda itu mustahil kalau dia tidak memiliki sifat gerak atau sifat diam. Pasti dia memiliki, ya, pasti
memiliki. Jadi mustahil kalau benda tidak memiliki gerak dan diam. Itu ya. Jadi pasti tidak ada yang namanya benda itu tidak memiliki gerak atau diam, atau gerak dan diam. Mustahil. Kenapa? Karena benda itu pasti kalau tidak gerak ya diam, kalau nggak diam ya gerak, memiliki salah satu sifat tersebut. Oke, itu yang doruri secara otomatis pasti tahu, menerima. Nah, kalau yang nazori, ini yang kedua, ya, nazori, jadi mustahil ada doruri, ada nazori. Nah, yang nazori contohnya adalah adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cara kita mengangan-angan kalau Allah itu punya sekutu, ya, punya sekutu, ada Tuhan selain Allah, misalkan ada dua, maka nanti akan ada beberapa yang akan terjadi, dan itu tidak mungkin. Contoh, kalau Tuhan satu pengen menciptakan alam, Tuhan yang kedua nggak mau nyiptain alam, nah itu kan bentrok, nggak mungkin. Dan kalau ternyata Tuhan yang pertama menang, akhirnya menciptakan alam, berarti Tuhan yang kedua kalah. Kalau kalah berarti lemah. Tuhan lemah, mustahil. Nah, ini adalah contoh nazori yang harus berangan-angan terlebih dahulu. Ini adalah contoh nazori yang mustahil, bahwa bagi Allah itu memiliki sekutu itu mustahil, pasti tidak ada. Ya, pasti Allah itu tidak ada sekutu, ya. Oke. Ini baik, langsung bagian ketiga yaitu adalah jaiz. Jaiz huwa adalah al-amru perkara, alladzi yang yaqbalu menerima, al-intifa'u tidak adanya, wasubutu dan adanya, alat tanawubi atas secara bergantian, alat tanawubi secara bergantian, fayastawi maka sama, imkanu wujudihi kemungkinan adanya, wa adamihi dan tidak adanya. Huwa dan jaiz kismani ada dua bagian. Jaiz juga ada dua bagian. Doruriyun, ya, doruriyun yang pertama doruri, kaharokatil jirmi seperti bergeraknya benda, au sukunihi atau diamnya benda. Wa nazoriyu dan nazori, yang kedua nazori, kaqala bil hajari seperti berubahnya batu, zahaban emas, ya, zahaban menjadi emas. Wangtila bil aso dan berubahnya tongkat, thu'banan menjadi ular, biqudratillah ta'ala sebab atau dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Atau nanti ini, atau hudusul alam, contoh nanti hudusul alam nanti diperjelas setelah ini. Itu adalah perkara yang akal bisa menerima
tentang ada dan tidak adanya perkara tersebut secara bergantian. Maka kemungkinannya ada dan kemungkinannya tidak ada itu sama saja, itu namanya jaiz. Ya, contoh, kita langsung contoh biar agak langsung nerima. Doruri, ini yang doruri. Jadi tadi ada dua juga ya, doruri. Contohnya apa? Bergerak atau diamnya suatu benda. Bergerak atau diamnya suatu benda. Benda itu bergerak ya atau tidak, ya itu mah ada kemungkinan ada atau tidak adanya itu sama saja. Mungkin nanti bisa gerak, mungkin nanti bisa diam, ya. Itu jaiz. Jadi suatu benda ya bisa diam, bisa gerak. Itu sama saja kemungkinannya. Terus yang kedua adalah nazori. Nazori, contoh seperti berubahnya batu menjadi emas. Tadi harus diangan-angan ya, kalau nazori itu diangan-angan. Batu berubah menjadi emas, atau tongkat berubah menjadi ular, ya kan? Tongkat menjadi ular, ya mungkin saja, boleh-boleh saja kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak atau berkuasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang contoh yang ini tidak mungkin, kalau secara doruri agak susah, tapi secara nazori. Tentang hudusul alam, pembuktian bahwa alam itu adalah baru. Alam itu adalah baru, bukan sesuatu yang dulu, terdahulu, atau tidak ada yang menciptakan. Pasti baru dan ada yang menciptakan. Oke. Al-alamu alam hadithun, yaitu baru. Li'annahu, karena sesungguhnya alam mukawwanun terbuat min ajramin, dari beberapa benda. Mukawwanun terbuat atau tercipta, ya, tercipta min ajramin, dari beberapa benda, wa a'radin, dan beberapa sifat. Jadi alam terbuat dari beberapa benda dan beberapa sifat. Fal a'radu, yang mana beberapa sifat, kal harokati, seperti gerak, seperti bergerak, wasukun, dan diam, wal alwani, dan warna-warna, haditsatun, baru. Baru, li'annaha, karena sesungguhnya sifat-sifat tadi mughayyaratun, itu bisa berubah-ubah. Mughayyaratun, berubah-ubah. Wal ajram, dan beberapa benda, kadzawat, seperti zat-zat atau benda-benda yang lain, itu haditsatun, baru. Li'annaha, karena sesungguhnya benda-benda mulazimatun, itu menetapi atau menetap, mengambil tempat, lil a'radi, pada beberapa sifat, al-haditsati, yang baru. Wa mulazimatul hadis, dan menempati sesuatu yang baru, atau menempati sesuatu yang baru, hadisun, baru. Jadi, menetapi sesuatu yang baru, ya baru. Fal alam, maka alam itu hadisun, baru. Nah, tentang alam itu baru atau bukan.
Idam apa hadis? Apa hudud ya? Oke, alam itu baru. Alam itu baru karena alam diciptakan dari beberapa benda dan beberapa sifat. Ya. Yang mana beberapa sifat itu ada seperti gerak, ada diam, ada beberapa warna. Ya. Sifat-sifat itu adalah bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Ya berarti kalau bisa berubah-ubah berarti baru. Berarti sifat-sifat tersebut baru. Kemudian tadi kan tercipta dari beberapa benda dan beberapa sifat. Tadi disebutkan sifat-sifatnya juga baru. Dan beberapa benda itu juga baru. Kenapa? Karena benda tersebut menetapi pada beberapa sifat yang tadi yang baru. Ya, beberapa sifat yang baru. Berarti sifat baru, benda juga baru. Sedangkan alam terbuat dari beberapa benda dan beberapa sifat yang dimana keduanya baru. Berarti hasilnya dan sesuatu yang menetapi beberapa sifat yang baru itu berarti juga baru. Maka alam adalah baru. Ya. Maka alam adalah baru. Jadi yang dimaksud baru adalah ada permulaannya. Ada permulaannya, ya. Kalau ada permulaannya berarti ya ada akhirannya. Ada akhirannya. Oke, baik. Sampai di sini. Saya akhiri, bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.